Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat tas selempang mini motif bintang. Alat-alat yang digunakan atau yang disiapkan seperti biasa: benang. Saya memakai benang polipropilen ukuran D36, hakpen nomor 5, gunting, jarum kait, dan alat tambahan itu penggaris, tapi itu tidak wajib ya Bunda, bisa pakai atau nggak menyiapkan juga nggak apa-apa. Kita mulai saja. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai dengan membuat rantai atau chain sebanyak 33 rantai seperti ini. Kemudian isi tusuk single crochet ke rantai yang ketiga dari ujung ini. Jadi atau diloncat satu, kemudian masuk ke lubang ini. Diisi single crochet, satu lubang isi satu sampai ke ujung bagian sini. Setelah sampai ujung seperti ini hasilnya, kemudian dibalik atau diputar seperti ini. Mulai lagi tusuk single crochet masuk ke lubang yang pertama ini. Satu lubang isi satu sampai ke ujung bagian sini. Seperti ini. Setelah sampai ujung lagi, ini sudah mendapat 2 baris. Dilanjutkan saja ya Bunda dan teman-teman. Di sini saya akan membuat 6 baris tusuk single crochet bolak-balik untuk membuat alas tasnya. Dilanjutkan saja, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah 6 baris single crochet bolak-balik seperti ini, atau kalau dihitung strip ini ada 3 baris strip, 1 2 3, itu berarti sudah 6 baris tusuk single crochet. Kemudian di pinggiran satu keliling dari ujung sini memutar ke sini, tiap pojoknya seperti biasa diisi satu lubang isi 2 supaya tidak melengkung. Kemudian satu lubang isi 1 untuk di tiap lubang ini sampai ke ujung bagian sini. Setelah di pinggiran satu keliling atau sudah sampai ke ujung bagian kanan ini, kemudian digunting saja dan diselipkan seperti biasa. Ambil dari bagian belakang atau bagian dalamnya seperti ini, seperti yang sudah sering saya jelaskan di tutorial saya yang sebelumnya, cara membuat rantai di sambungan supaya tidak terlihat atau supaya rapi di bagian sambungan ini seperti ini. Jadi membentuk rantai atau single crochet. Kemudian selip-selipkan ke bagian belakang supaya kuat dan tidak lepas. Seperti ini hasilnya setelah memakai pinggiran satu keliling. Kalau diukur dengan sentian, ini sepanjang 17 cm panjangnya dan lebar 3 cm, atau membuat jumlah single crochet kelipatan 3. Kalau saya buat ini sebanyak 78 tusuk single crochet dengan awalan rantai 33 dilebihin 1 untuk pondasi. Jadi jumlah rantai awalnya total
34 rantai, diisi sebanyak 6 kali tusuk single crochet bolak-balik, dan di pinggiran 1 keliling dengan tiap pojok-pojoknya memakai dobelan atau 1 lubang isi 2 supaya tidak melengkung. Kalau di senti ini sepanjang 17 cm dengan lebar 3 cm, karena saya akan membuat ukuran tas mini ini lebarnya 20 cm. Jadi alas yang dibutuhkan 17 kali 3 cm. Nanti hasilnya akan menjadi lebar tas sepanjang 20 cm. Kalau bunda atau teman-teman ada yang menginginkan ukuran tasnya lebih besar, bisa ditambah jumlah rantai awalnya atau baris ke bagian atasnya supaya hasil tasnya juga nanti bisa lebih besar dari yang saya buat ini. Yang penting jumlah kelipatannya itu kelipatan 3 untuk motif bintang yang akan saya buat ini. Dilanjut saja, kita mulai awalnya dengan mulai dari ujung samping ini di bagian tengah-tengahnya. Untuk awalan atau pondasi saya akan membuat single crochet keliling 2 putaran. Diambil setengah mata dulu untuk setiap awal putarannya, untuk 1 baris saja. Di baris pertama seperti ini, tusuk single crochet 1 lubang isi 1, 2 putaran. Setelah memakai tusuk single crochet 2 putaran seperti ini hasilnya. Kemudian sekarang kita mulai tusuk bintangnya dengan ditusuk selip dulu ke bagian lubang single crochet depannya, tusuk selip seperti ini, kemudian rantai 3 atau chain 3, rantai 3, kemudian bikin double crochet masuk ke lubang yang sama seperti ini. Double crochet jangan diselesaikan dulu, tapi dengan menyisakan 2 seperti ini, kemudian kait lagi, loncat 2 lubang 1 2, bikin double crochet masuk ke lubang yang ketiga. Jangan diselesaikan double crochetnya, jadi ada sisa 3 helai benang, 1 2 3, double crochet lagi masuk ke lubang yang sama. Jangan diselesaikan juga seperti ini. Untuk awalan sisa 4 seperti ini, nanti untuk kedepannya sisa 6, sisa 4 seperti ini, kemudian diambil sekaligus seperti ini. Kemudian rantai 3, 1 2 3, kait, bikin double crochet masuk ke lubang rantai yang paling bawah ini. Masih sama, double crochetnya juga jangan diselesaikan seperti ini, sisa 2, kait lagi, masuk ke lubang yang sama ke bagian double crochet isi 2 tadi ini, bikin double crochet, jangan diselesaikan juga seperti ini. Jadi sisa 3, double crochet lagi masuk ke lubang yang sama, jangan diselesaikan juga, berarti ada 4, bikin double crochet lagi 1 lubang, ini isi 4 double crochet dengan ada spasi double crochet dan tusuk rantai 3 di bagian atasnya seperti ini.
Jadi satu lubang isi 4 double crochet dengan ada spasi di atasnya seperti ini. Setelah itu ini masih sisa 4, kait lagi double crochet dengan diloncat 2 lubang, 1 2, masuk ke lubang ketiga, double crochet, jangan diselesaikan juga seperti ini, bikin satu lagi double crochet seperti ini. Jadi sisanya itu ada 6, 1 2 3 4 5 6. Setelah ada sisa 6 seperti ini, langsung diambil sekaligus seperti ini. Setelah diambil sekaligus, diselesaikan sekaligus, rantai 3, 1 2 3. Setelah rantai 3, tusuk double crochet masuk ke lubang rantai yang pertama ini, lubang ini, tusuk double crochet, jangan diselesaikan atau sisa 2 seperti ini. Kemudian bikin double crochet lagi masuk ke lubang pertama ini, karena ini baru 2, jadi satu lubang isi 4, tusuk double crochet, jangan diselesaikan seperti ini. Ambil lagi kait, jangan diselesaikan, sisa 4 seperti ini, double crochet, loncat 2, 1 2, masuk ke lubang yang ketiga ini, 1 2. Setelah ada sisa 6, 1 2 3 4 5 6, baru diselesaikan seperti ini. Jadi seperti ini hasilnya, satu lubang isi 4, loncat 2, satu lubang isi 4, loncat 2, ini satu lubang baru isi 2, berarti kurang 2 lagi double crochet. Sebelum membuat 2 bagian lagi yang double crochetnya, harus membuat rantai 3 dulu dan double crochet yang masuk ke bagian lubang rantai ini. Ini baru 2, sekarang rantai 3, 1 2 3, double crochet masuk ke lubang rantai pertama, dibuang 1 kali, jangan diselesaikan, masuk ke lubang yang sama ini, sisa 3, sisa 4. Setelah sisa 4, double crochet, loncat 2, 1 2, masuk ke lubang yang ketiga, sisa 5, 1 kali lagi, sisa 6. Setelah sisa 6, diambil sekaligus seperti ini. Kemudian rantai 3. Seperti itu caranya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Hasilnya nanti seperti ini, diulang terus sampai ke ujung bagian ini saat nanti kita akan menyambung. Setelah sampai ujung, sisa 4 seperti ini, kemudian bikin double crochet masuk ke lubang yang rantai pertama sebanyak 3 itu, masuk ke lubang ini, double crochet 2 kali dalam satu lubang, ini sisa 5, 1 double crochet lagi seperti ini, jadi sisa 6, baru diselesaikan sekaligus seperti ini. Jadi ini yang awalnya tusuk rantai 3 kali dan double crochet 1, ditambah double crochet yang sekarang 2, jadi bentuknya
sama satu lubang isi 4 seperti yang ini. Setelah itu kemudian rantai 3, bikin double crochet lagi ke lubang ini, dibuang 1 kali. Nah, ini cara nyambungnya, masuk ke lubang sebelah sini atau lubang rantai pertama yang 3 kali ini. Di sini ada lubang, di atasnya double crochet yang 2 bagian ini. Posisi 2 seperti ini, ditusuk selip seperti ini. Ini cara nyambungnya. Sudah dapat 1 putaran seperti ini bentuknya. Sekarang buat putaran yang kedua. Jadi bikin pondasi baru lagi. Rantai 3, 2, 3, kemudian tusuk double crochet masuk ke lubang yang sama sebelah sini, double crochet, dibuang 1 kali, jadi sisa 2 seperti ini. Kemudian double crochet lagi masuk ke bagian sini atau ke lubang depannya. Di sini ada lubang ini, berbentuk lubang ini yang rantai 3 itu. Double crochet, sisa 4 untuk awalan, memang sisanya 4 dulu seperti ini. Setelah dibuang, kemudian rantai 3 masuk ke rantai awal ini, lubang rantai awal, bikin double crochet lagi 1 kali, sisa 2 seperti ini. Kemudian double crochet lagi ke sini 2 kali ke lubang yang sama sebelah sini, dibuang 1 kali, dibuang 1 kali lagi seperti ini. Kemudian double crochet masuk ke bagian lubang depannya atau yang diloncat 2 ini, masuk ke lubang sini seperti ini. 1 kali lagi seperti ini. Setelah sisa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diambil sekaligus seperti ini. Caranya sama seperti baris pertama, cuman untuk baris kedua dan seterusnya ini lebih mudah karena tinggal masuk ke lubang-lubang ini. Jadi patokannya tiap ada lubang ini diisi 4 double crochet 2 bagian, kemudian bikin rantai dulu, bikin double crochet lagi, tinggal masuk ke lubang-lubang ini yang isi double crochet 4 kali itu. Caranya sama seperti baris pertama dan yang sudah saya jelaskan ini. Rantai 3, rantai 3, double crochet masuk ke lubang ini, double crochet lagi, sisa 4 seperti ini, masih double crochet lagi masuk ke lubang bagian depannya sini sampai yang rantai ini menyisakan 6 helai seperti ini. Setelah sisa 6 baru dibuang sekaligus seperti ini atau diselesaikan, baru rantai lagi 3. Ini kalau sudah
2 row. Sudah terlihat motif bintangnya seperti ini. Ini satu motif bintang, 2, 3, sudah dapat 3 motif bintang. Dilanjutkan saja, caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Masuk ke lubang-lubang ini, yang ini diloncat, bagian ini diloncat, masuk lubang lagi, satu lubang isi 4 double crochet dengan dispasi dulu bagian atasnya memakai rantai 3 dan double crochet 1. Seperti ini bentuk dan caranya. Dilanjutkan saja. Ini hasilnya setelah dilanjutkan. Di sini saya membuat 11 row tusuk bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 row. Posisi sambungannya emang sebagian motif rajut posisi sambungannya bisa bergeser seperti ini ya Bunda dan teman-teman. Ini satu kali lagi tusuk double crochet. Setelah ini sambungan yang terakhir. Seperti ini, karena sambungannya bergeser, saya gunting saja. Kemudian selipkan ke bagian lubang bagian depannya. Kalau Bunda dan teman-teman mungkin ada yang mau langsung dilanjutkan memakai pinggiran, boleh saja. Jadi tidak perlu digunting dulu. Begitu sampai row terakhir tusuk bintang ini, langsung dilanjut single crochet memutar. Tapi kalau menurut saya atau kalau saya selalu memutuskan dulu sambungan apabila sambungannya itu bergeser. Jadi mulai pinggiran itu di ujung samping sini, bukan di sini. Jadi kita putuskan dulu benangnya, dikaitkan ke lubang bagian depannya, kemudian mulai pinggiran itu di ujung sini, diratakan dulu seperti ini. Kemudian ambil sisi bagian ujung sampingnya sebelah sini, mulai dari sini kita mulai pinggiran single crochet 2 row. Dengan rantai dulu 1, kemudian masuk ke lubang bagian depan ini 1, bagian lubang ini 1 single crochet, yang rantai 3 itu satu lubang ini diisi 1 single crochet, kemudian lubang ini 1, ini 1. Jadi kembali lagi seperti di awal itu, jumlah single crochetnya itu kelipatan 3. Ini 1, di sini 1, ini 1. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Seperti itu cara bikin pinggiran single crochetnya supaya jumlah single crochet tidak bertambah atau berkurang. Karena kalau single crochet bertambah, bagian tas
atasnya ini bisa melebar, atau kalau single crochetnya berkurang nanti akan mengecil bagian atasnya seperti ini. Satu lubang diisi satu, yang rantai 3 ini juga isi satu ya Bunda dan teman-teman. Jangan diisi single crochet 2 atau 3, tapi satu lubang ini satu lubang ini satu, ini satu. Jadi kembali lagi ke kelipatan 3, dilanjutkan saja sampai 2 row. Sudah pinggiran single crochet 2 row, kemudian digunting dan diselipkan ke bagian lubang depannya. Seperti biasa diselipkannya supaya tidak terlihat ada sambungan seperti ini. Kemudian diselipkan ke bagian belakang seperti ini. Hasilnya Bunda dan teman-teman, tas rajut mini crossbody motif bintang. Sekian, semoga mudah dipahami tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.